Sebelum masa-masa penugasan, pasukan Angkatan Darat US Ranger dibebaskan untuk menikmati waktu libur dengan mabuk-mabukan, bermain wanita, dan melakukan apa saja termasuk terlibat perkelahian antar sesama teman akibat telah mabuk berat. Berbeda dari semua prajurit, Sersan Dick Ennis selaku jurnalis perang justru berbagi pendapat bersama Sersan AB tentang pembantaian di Texas yang terjadi tempo hari. Sampai kemudian obrolan mereka dihentikan oleh kedatangan Kopral Jack Robinov yang telah babak belur dan memberikan sebuah kontak yang bisa dihubungi jika mereka menginginkan wanita penghibur. Situasi pun berlangsung kacau karena semua prajurit semakin tak sadar, sehingga komandan menghentikan kekacauan karena 6 jam dari sekarang mereka akan mendapatkan pengarahan dari atas kapal untuk sebuah misi. Oleh karena itu semua pasukan berbaris menuju ke dermaga, termasuk juga Robinov yang menyelundupkan 3 orang wanita di dalam ambulans untuk menemaninya sampai malam petang. Setelah cukup bersenang-senang, sebuah alarm menyala tanda bahwa sang jenderal telah tiba dan mulai melakukan pengarahan. Maka ia lantas berpamitan dengan para wanitanya dan pergi menuju ke sana karena waktu keberangkatan pasti tak akan lama lagi. Di sanalah banyak jurnalis mulai menghubungi Jenderal Carson untuk melemparkan beberapa pertanyaan seputar invasi Amerika di kota Anzio, Italia dalam melawan tentara Jerman, di mana Ennis juga menjadi salah satu yang meliput berita dan mendapatkan informasi bahwa misi ini akan dipimpin langsung oleh Jenderal Leslie. Maka setelah sesi wawancara selesai, kapal pun berangkat ke Italia membawa ribuan serdadu Amerika. Singkat waktu sebelum pendaratan amfibi dilakukan, kapal meluncurkan serangan meriam yang sukses memporak-porandakan daerah sasaran. Selama itu pula mereka menunggu serangan balasan musuh, namun beruntungnya tak ada satupun senapan mesin atau tembakan lain yang terlontar ke arah pantai. Alhasil, semua tentara diturunkan untuk berpindah ke setiap kapal kecil menuju ke pesisir. Quiet night. Yeah. Mereka pun berhasil mendarat tanpa adanya perlawanan dan segera mengambil posisi siaga untuk menyerang. Namun karena tak ada tanda-tanda keberadaan Jerman, mereka segera membuat garis pertahanan setelah yakin bahwa pendaratan sama sekali tidak terdeteksi. Begitu juga beraneka jenis kendaraan tempur, senjata, serta rombongan kedua yang perlahan menyusul dan melengkapi jumlah pasukan menjadi ribuan orang termasuk Angkatan Darat Inggris. Mereka ditugaskan untuk mempertahankan daratan selama mungkin sampai menemukan pergerakan dari tentara Jerman. Selagi pasukan masih berjaga, Ennis memutuskan berkeliling bersama salah satu prajurit hanya untuk mengintip singkat kondisi di luar. Ia pun tak sengaja bertemu Robinov yang mengaku tersesat dan bergabung bersamanya menuju ke kota untuk mencari pasukan Jerman yang sejak awal belum menampakkan batang hidungnya. Sementara itu, Komandan Kesselring selaku pimpinan Jerman di Italia baru saja membangun serangkaian strategi jika sewaktu-waktu ia mendapatkan serangan mendadak. Hingga kemudian ia dikejutkan dengan sebuah kabar bahwa Amerika telah mendarat bersama ribuan tentara dan senjata. Maka di saat sekutu sibuk merampungkan pendaratan, ia memanggil personil beserta divisi Panzer Hermann Göring untuk bergerak dalam waktu setengah jam, karena Anzio harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Di sisi lain, patroli yang Ennis lakukan semakin jauh memasuki kota Roma, sampai mereka melihat sebuah jeep Jerman lewat tak jauh dari posisinya. Maka mereka memutuskan bertanya pada warga sipil dan mendapatkan informasi bahwa pasukan Jerman telah pergi beberapa hari lalu meninggalkan kota ini. Sekembalinya mereka ke markas, Jenderal Starkey meminta izin kepada Leslie untuk melakukan patroli bersenjata menuju ke Roma. Namun ia menolak karena belum berniat melancarkan serangan karena ia masih menebak-nebak rencana Kesselring selanjutnya. Bahkan, Ennis juga memberikan informasi tentang posisi Jerman yang tadi ditemui. Tetapi respon Leslie justru abai dan tak sesuai dengan harapannya. Hingga di malam hari, 767 pasukan Rangers dari batalion pertama dan ketiga disiapkan untuk patroli ke sejumlah lokasi yang terduga telah dikuasai oleh Jerman. Mereka diperintahkan untuk menemui seorang pemandu yang akan membawa mereka menuju ke parit, di mana Ennis diingatkan untuk berhati-hati karena keadaan yang gelap ditakutkan akan kehilangan jejaknya. Perjalanan pun dimulai sampai mereka menemukan seorang pemandu yang dimaksud. Dia adalah Kopral Robinov, orang yang tidak pernah disangka-sangka mengingat belakangan ini perlakuannya sering bermain banyak wanita. Namun ia langsung membimbing mereka ke tempat tujuan, hingga para ranger berhasil tiba di belakang garis musuh. Di sana mereka diperintahkan untuk tidak berbicara, tidak berisik, dan hanya harus berjalan dengan hentakan kaki yang tenang.
Saat pagi menjelang, mereka sampai di Kisterna yang dikenal sebagai daerah terbuka. Pasukan pun memulai pergerakan mereka dengan menyebar tanpa mewaspadai adanya musuh. Karena menurut Rabinov, pertahanan Jerman di sana sama sekali tak kuat bahkan tergolong sangat lemah. Namun semua itu terjawab ketika Jerman menyerang mereka dari tempat tersembunyi, disusul oleh pasukan lain yang telah mengepung lengkap dengan barisan tanknya. Jelas keadaan itu membuat mereka terpojok karena tak satupun prajurit membawa senjata yang mampu melawan kendaraan lapis baja. Alhasil, operator radio menghubungi markas untuk mengabari keadaan. Meskipun hal itu terlambat lantaran Jerman memberikan waktu 10 detik agar mereka menyerahkan diri, dengan dalih akan melindungi mereka sesuai konvensi Jenewa. Lantas setelah hitungan selesai, prajurit Amerika memutuskan tetap mempertahankan harga dirinya hingga pertempuran berkobar sebagai awal terjadinya pertumpahan darah. Serangan beruntun pun langsung dikerahkan dari berbagai sisi, hingga ratusan tentara tumbang akibat muntahan meriam yang mustahil mampu dilawan. Bahkan karena tak adanya tempat perlindungan selain rumput alang-alang, pasukan Amerika sukses menyebut kekalahannya secara memalukan. Hal tersebut membuat Ennis pura-pura tertembak mati demi menipu musuh dan bergerak mundur bersama 5 prajurit lain termasuk Rabinov di dalamnya. Mereka mencari cara melarikan diri sampai menemukan sebuah bangunan tua untuk bersembunyi. Namun keadaan itu hanya sementara karena tank penyembur api masih mengejar, hingga mereka semakin mundur dan hampir saja menginjak sebuah ladang ranjau. Beruntungnya Ennis menyadari hal itu lebih dulu dan memiliki ide yang pernah dipelajari dari Cina kuno dengan cara melemparkan batu ke ladang ranjau. Ia begitu gigih mengulang beberapa kali sampai sejumlah ranjau meledak dan mampu dilewati sebelum tank Jerman mengetahui persembunyiannya. Mereka pun semakin jauh dari tempat sebelumnya, sekaligus menyaksikan dengan perasaan teriris ketika segelintir pasukan Amerika tewas dan sisanya menyerahkan diri kepada Jerman. Hal itu membuat Ennis menghubungi Jenderal Leslie hanya untuk memakinya, karena semua insiden ini terjadi akibat terlambatnya dia dalam mengambil tindakan. Seharusnya peristiwa ini tak akan pernah mereka alami jika saja Leslie tidak menyepelekan semua informasi darinya tentang keberadaan prajurit Jerman. Sebelum mendengarkan respon dari sang jenderal, ia menutup sambungan komunikasi sepihak tanpa memperdulikan rasa hormatnya. Bahkan semua pasukan ikut melampiaskan rasa kesal dengan menghancurkan radio, meskipun benda itu menjadi satu-satunya alat komunikasi mereka. Waktu terus berjalan hingga mereka bergabung dengan beberapa prajurit lain yang berhasil melarikan diri meninggalkan garis musuh. Mereka masih dalam kondisi luntang-lantung kemanasan tanpa bantuan, sampai harapan kecil pun timbul ketika melihat kemunculan Angkatan Udara Amerika. Hal itu membuat mereka senang bukan kepalang, namun Rabinov memintanya untuk tenang karena pasukan Jerman tak jauh dari posisinya. Mereka pun melihat kumpulan truk berjalan yang berisi orang-orang dan memiliki pendapat berbeda karena bisa saja tempat itu merupakan kamp penjara atau juga depot senjata. Namun bagi Abby, mereka adalah pekerja konstruksi yang membangun jembatan atau rel kereta. Terlihat dari mixer molen dan waktu yang hampir malam, karena di siang hari Jerman tak mungkin melakukan pembangunan akibat khawatir diserang lewat udara. Berdasarkan dugaan tersebut, Abby mengusulkan agar mereka mencari kelompok lain yang mungkin masih terpisah, di mana dari 8 orang, Chilene bergabung dengan Andy, Abby bersama Doyle dan Muffy. Sementara Ennis melanjutkan pencarian bersama Rabinov dan Rickardson sampai larut malam. Hingga setelah beberapa tempat dikunjungi, mereka menemukan garis pertahanan baru Jerman yang terdapat banyak tawanan. Jelas tempat ini merupakan sebuah penemuan besar, karena pesawat Amerika pun tak mampu melacakkan lantaran Jerman selalu bersiaga untuk mematikan pencahayaan. Melihat hal itu, Rabinov membagi tugas untuk menyelidiki aktivitas para tawanan dengan jarak yang lebih dekat, di mana mereka lantas bergerak secara terpisah, sampai Ennis melihat langsung kondisi para tawanan yang sedang dipekerjakan paksa. Ia juga menunggu di luar pagar sampai hari kembali bergulir dan terbangun bersama seekor anjing di sebelahnya. Maka ia segera pergi mencari tempat persembunyian, meskipun anjing itu terus mengikutinya hingga tentara Jerman hampir menyadari posisinya. Namun sebelum itu terjadi, Rickardson melakukan penembakan yang sayangnya justru membawanya pada malapetaka. Ia tergabung oleh tentara Jerman dan tak bisa berbuat apapun selain menyerukan kata menyerah. Tetapi penyerahan diri itu berubah ketika Jerman membuang foto sang anak, di mana pemberontakan yang ia lakukan membuat musuh langsung membunuhnya.
Kembali berkumpul dengan pasukan yang tersisa, mereka masih berada jauh dari markas Amerika. Mereka pun menemukan penginapan di sebuah rumah yang telah dibom, berisi wanita bernama Emilio yang tinggal dengan kedua putrinya Diana dan Anna. Di mana Emilio juga memberikan sebuah informasi penting bahwa kota Anzio diserang Jerman sehingga Amerika ditarik mundur ke lautan. Pasukan pun diizinkan untuk menginap dan mulai menikmati waktu santai seakan berada di rumah sendiri. Hingga tiba-tiba Rabinov kejang-kejang sampai mendapatkan pertolongan dari semua temannya. Ternyata semua itu akibat ledakan granat yang dulu pernah dialami dan menyisakan pecahan yang tertinggal di perutnya. Namun ketika Ennis bertanya alasannya bertahan dalam tentara, ia menjawab dengan sangat patriotisme bahwa perang adalah sebagian dari dirinya. Setelah itu mereka dikejutkan oleh kedatangan pasukan Jerman yang jumlahnya berbanding jauh dari tentaranya. Lantas mereka pun bersembunyi saat musuh memasuki rumah dan mulai memeriksa tiap ruangan termasuk area loteng. Bahkan mereka semakin dilanda waspada ketika prajurit Jerman menyadari sebuah pintu yang terkunci, sehingga Anda membukanya hanya untuk membantu pembunuhan, sekaligus membantai semua tentara Jerman tanpa terkecuali. Mereka pun segera pergi dari sana dan hendak membawa Anna ikut serta, namun wanita itu menolak karena ingin menjaga rumahnya dan menerima risiko apapun yang mungkin nanti akan menimpanya. Selama keluar dari persembunyian terakhir mereka, Ennis dan pasukannya kembali terjebak di sebuah medan terbuka. Kali ini mereka bersembunyi hanya dengan mengandalkan bebatuan dan lagi-lagi mendapatkan serangan dari tentara Jerman hingga Doyle tewas tertembak. Hal tersebut membuat Rabinov berhasil menemukan titik lokasi Jerman yang berjumlah sekitar 4 orang dan mulai membalas serangan sampai mereka berkumpul dalam posisi yang sama. Kendati demikian, mereka sangat terpojok karena minimnya senjata maupun alat komunikasi yang bisa memanggil bantuan. Satu-satunya cara yang bisa diandalkan hanyalah taktik berperang, di mana Abby memutuskan mundur ke parit bersama Cilini untuk mencari titik kelemahan musuh. Tetapi jelas hal itu tidak mudah, karena mental mereka kembali diguncang ketika melihat satu temannya berhasil ditumbangkan. Mengetahui bahwa pergerakannya mempunyai risiko tinggi, Abby membiarkan Ennis tetap di sana selagi ia berniat menyergap dari belakang musuh. Lantas keduanya pun menyatukan kekuatan tepat ketika ia mengeluarkan perintah untuk menyerang. Nah, rencana mereka tak berjalan mulus karena Cilini tewas akibat diserang oleh penembak lain. Begitupun Abby yang juga mengalami luka tembak, sehingga pasukan semakin berkurang karena Jerman sukses memancing mereka keluar satu persatu untuk dibunuh. Tersisa hanya 4 orang, Rabinov mengajukan dirinya untuk memburu penembak Jerman demi membalaskan kematian semua korban. Ia pun meminta Mufi untuk melindunginya dan hendak memulai pergerakan, sebelum tiba-tiba sebuah peluru melesat cepat mengoyak lehernya. Di hadapan dengan kematian prajurit paling pemberani yang pernah ia temui, Ennis berusaha menggantikan posisinya dengan menggunakan strategi Rabinov. Ia pun berhasil memancing penembak keluar dari sarangnya, sampai Mufi mendapatkan pandangan penuh untuk menembak. Mereka terus bekerja sama sampai Ennis berpindah posisi dan melakukan tipuan yang tidak mampu terbaca oleh musuh. Duel sengit pun terjadi sampai pesawat Amerika tiba-tiba datang dan menghujani mereka dengan rentetan pelurunya hingga musuh terbunuh. Setelah melewati pertempuran itu, mereka berjalan sejauh 1 mil sampai berhasil tiba di markas tentara Amerika. Ia juga menyampaikan banyak informasi terkait garis pertahanan baru Jerman agar Amerika cepat bertindak untuk melakukan pengeboman. Tak hanya itu saja, ia juga mendapatkan pujian dari Jenderal Leslie yang mengaku telah mundur dari komando dan digantikan oleh Jenderal Howard. Film pun berakhir ketika garis pertahanan Jerman diserbu oleh Angkatan Udara Amerika sampai pertempuran pecah. Anzio hanyalah satu dari sekian operasi sekutu selama kampanye Italia pada Perang Dunia II, melibatkan sekurang-kurangnya 150.000 prajurit sekutu saat pecahnya perang. Sekutu memilih jalan terjal merebut Roma hingga menjatuhkan banyak korban. Namun meski demikian, hasil pertempuran dimenangkan oleh sekutu hingga Jerman terusir dari Italia. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.